Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Nah, sebelumnya pada serial yang pertama kita membahas tentang turunan fungsi trigonometri atau dasar-dasar turunan fungsi trigonometri. Di part kedua atau serial kedua ini nanti kita akan membahas tuntas tentang dalil rantai atau aturan rantai khusus untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, dengan begitu kita harus tahu dulu aturan rantai atau dalil rantai untuk menentukan turunan fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri sebagai berikut. Dalil rantai turunan atau aturan rantai turunan itu sebenarnya berawal dari komposisi fungsi. Jadi jika ada komposisi dua buah fungsi atau lebih kemudian diturunkan, nanti kita menggunakan aturan rantai. Ini saya tuliskan, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka turunan dari Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka turunan dari Y itu dinotasikan atau dituliskan sebagai Y aksen atau dY per dx, diferensial Y terhadap variabel X, didefinisikan Y aksen sama dengan F aksen U kalikan G aksen X. Turunkan fungsi U ini yang di dalam FU, kemudian dikalikan turunan dari fungsi Gx ini, G aksen X, atau kalau dinyatakan dalam dy per dx, dy per dx sama dengan dy per du kalikan du per dx. Artinya ini y itu diturunkan terhadap variabel u, dikalikan u diturunkan terhadap variabel x. Demikian berlaku untuk komposisi lebih dari dua fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Misalkan komposisi 3 fungsi, kalau Y sama dengan FU, kemudian U sama dengan GV, kemudian V sama dengan HX, begitu, maka Y aksen sama dengan F aksen U kali G aksen V kalikan H aksen X, dan seterusnya. Oke, kita akan mempelajari penerapan untuk dalil rantai turunan atau aturan rantai turunan khusus fungsi trigonometri. Pada penerapan aturan rantai untuk fungsi trigonometri, ini saya menyampaikan permasalahan yang pertama yang sederhana. Tentukan turunan pertama dari bentuk A Y sama dengan sin 2x-1, B fx sama dengan cos 3x plus B. Kita jawab yang A. Y sama dengan sin 2x-1 kita anggap sebagai Y sama dengan sin U dengan catatan U nya adalah 2x-1. Nah, tadi kita caranya adalah U nya kita turunkan sehingga fungsi U sin U aksen, artinya turunan dari sin U adalah cos U, turunan dari sin adalah cos. Kemudian yang fungsi X nya yang U sama dengan 2x-1 kita turunkan, U aksennya 2x-1 turunannya adalah 2. Maka menurut tentuan dari dalil rantai, kalau Y sama dengan sin 2x-1 maka Y aksen F aksen U kalikan G aksen X. F aksen U tadi ketemu adalah cos U, kemudian G aksen X ketemunya 2, jadi cos U kali 2. Nah, ini permasalahan dinyatakan dalam variabel X, kita jawab 2 nya menjadi koefisien 2, cos U nya kita ganti 2x-1, 2 cos 2x-1. Jadi kesimpulannya, kalau Y sama dengan sin 2x-1 maka turunannya Y aksen sama dengan 2 cos 2x-1. Kemudian soal yang B, fx sama dengan cos 3x plus B kita anggap sebagai cos U dengan catatan U nya sama dengan 3x plus B. Nah, ini
U nya kita turunkan, cos U aksen, turunan dari cos adalah min sin, menjadi min sin U. Kemudian fungsi X 3x plus P kita anggap sebagai konstanta, sehingga 3x plus P aksen sama dengan 3. Maka menurut tentuan f aksen X sama dengan f aksen U kalikan G aksen X. F aksen U turunan dari U tadi adalah min sin U, kemudian G aksen X turunan dari fungsi X nya 3, sehingga kita jawab sama dengan 3-nya sebagai koefisien adalah negatif, min 3 sin U nya kita ganti 3x plus P, U nya 3x plus P. Jadi kesimpulan kita, kalau fx sama dengan cos 3x plus P, maka turunannya adalah min sin 3x plus P. Pada pembahasan berikutnya, ini kita bisa berasumsi atau berpikir seperti ini. Kalau Y sama dengan sin 2x min 1, maka turunan sin adalah cos. Jadi cos 2x min 1 kalikan turunan dari 2x min 1 adalah 2. Jadi turunan dari sin 2x min 1 sama dengan 2 cos 2x min 1. Demikian juga untuk yang ini. Kalau fx sama dengan cos 3x plus P, turunan dari cos adalah min sin, itu min sin, namun ini kalikan turunan dari 3x plus P, jadi min 3 sin 3x plus P. Kita ikuti permasalahan berikutnya. Permasalahan yang kedua, tentukan turunan pertama dari bentuk fx sama dengan sin ax plus b, fx sama dengan cos ax plus b. Jadi di bawah sin ini fungsi linear secara umum. Jadi kita jawab fx sama dengan sin ax plus b, maka f aksen x turunannya sinnya kita turunkan. Jadi sin ax plus b diturunkan, dikalikan ax plus b nya kita turunkan, sehingga turunan dari sin adalah cos ax plus b, kemudian turunan dari ax plus b adalah a, sehingga turunan untuk fx sama dengan sin ax plus b kita jawab berakhir hanya menjadi koefisien a cos ax plus b. A adalah koefisien ini, kemudian turunan sin adalah cos. Kemudian yang b, fx sama dengan cos ax plus b, sama cara pengerjaannya, maka f aksen x sama dengan turunan dari cos, kita nyatakan cos ax plus b aksen dikalikan, nah di dalam cos ini kita turunkan ax plus b aksen, sehingga jadi turunan cos adalah min sin, begitu, sehingga min sin ax plus b kalikan turunan dari bentuk di bawah cos tadi, ax plus b turunannya adalah a, sama dengan min a sin ax plus b. Kita ingat-ingat ketentuan, kalau fx sama dengan sin ax plus b, maka turunannya f aksen x a cos ax plus b. A adalah turunan koefisien ini, a cos ax plus b. Kemudian jika kita punya fx sama dengan cos ax plus b, turunan cos adalah min sin, maka menjadi min a koefisien dari x sin ax plus b. Sehingga kita punya kesimpulan untuk diferensial atau turunan fungsi trigonometri dalam menggunakan dalil rantai fungsi sederhana sin ax plus b kemudian cos ax plus b, seperti kesimpulan berikut ini. Kesimpulannya kita peroleh a, fx sama dengan sin ax plus b, maka turunannya f aksen x sama dengan a cos ax plus b. Sekali lagi saya katakan, sin turunannya cos, kemudian kenapa a? Karena ini bentuk linear, turunan dari ax plus b adalah a. Jadi saya ulang, yang a, fx sama dengan sin ax plus b, maka f aksen x turunannya a cos ax plus b.
Kemudian untuk yang fungsi cos, fx sama dengan cos ax plus b, maka turunannya min a sin. Turunan cos adalah min sin. Min a sin ax plus b. Nanti jika bentuk di bawah sin dan cos itu secara umum kita nyatakan sebagai fungsi u, maka secara umum kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau fx sama dengan sin u, maka turunannya f aksen x adalah cos u. Turunan sin adalah cos u. Cos u kalikan turunan di bawah cos u aksen. Kemudian kalau fx sama dengan cos u, maka turunannya f aksen x sama dengan turunan cos min sin. Min sin u kalikan turunan di bawah sin u aksen, gitu. Jadi bagaimana bentuknya? Untuk kita ingat sekali lagi bahwa turunan dari sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Dengan resiko kalau itu adalah menggunakan aturan rantai, kita jawab langsung. Jadi kalau fx sama dengan sin u, f aksennya turunannya cos u kalikan turunan di dalam fungsi tersebut, u aksen, begitu. Jadi kemudian kita akan menuju pada contoh-contoh soal. Saya akan menyampaikan 5 contoh soal, kemudian nanti juga saya akan menyampaikan beberapa soal-soal yang bisa Anda gunakan untuk referensi demi pemahaman aturan rantai atau dalil rantai untuk fungsi trigonometri. Contoh 1. Tentukan turunan dari y sama dengan setengah sin x kuadrat min 1. Kita jawab, y sama dengan setengah sin x kuadrat min 1, maka y aksen turunan kita tulis setengah koefisien sebagai koefisien, setengah turunan sin adalah cos x kuadrat min 1 masih dikalikan turunan dari x kuadrat min 1 kali x kuadrat min 1 aksen, maka akan sama dengan y aksen sama dengan setengah kali cos. Ini kita tuliskan x kuadrat min 1, kemudian turunan dari x kuadrat min 1 adalah 2. Sehingga jawaban terakhir kita lihat ini ada konstanta setengah, ada konstanta 2 menjadi konstanta 1, tidak usah ditulis di sini, sehingga turunannya adalah y aksen sama dengan cos x kuadrat min 1. Kesimpulannya, turunan dari y sama dengan setengah sin x kuadrat min 1 adalah y aksen cos x kuadrat min 1. Kita menuju ke contoh 2. Tentukan turunan fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, ini kita anggap sebagai u kuadrat, sinnya sebagai u, maka fx sama dengan u kuadrat. Turunnya seperti apa? Fx sama dengan sin kuadrat x, maka f aksen x kalau kuadrat, u kuadrat menjadi 2 u atau 2 sin x. Nah, u nya sin x nya kita turunkan kali sin x aksen, sehingga ekuivalen f aksen x sama dengan 2 sin x ini kita tulis, kemudian turunan dari sin adalah cos. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 2 sin x cos x. Ingat sudut rangkap untuk sinus rangkap itu sudut ganda, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jika kalau ada 2 sin x cos x bisa kita tulis sebagai sin 2x. Kesimpulannya, kalau fx sama dengan sin kuadrat x, maka f aksen x turunannya sin 2x. Nah, ini yang saya tulis merah. Gimana kalau Anda disuruh menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat x? Silakan Anda mendapatkan jawaban untuk yang soal ini. Kita ke contoh 3. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Diketahui fx sama dengan min cos kuadrat 4x min setengah p. Hitung f aksen setengah p. Nah, ini soalnya agak bervariatif, jadi nanti di samping kita menurunkan disuruh mencari nilainya.
dan ini adalah kombinasi dari atau komposisi dari 3 buah fungsi. Cosnya dikuadratkan, kemudian kita nanti mencari turunan cos, kemudian juga mencari turunan dari 4x min setengah pi. Jadi kita jawab fx sama dengan min cos kuadrat 4x min setengah pi, maka turunannya f aksen x min 2, ini 2 nya kuadrat ke depan, min 2 cos jadi pangkat 1, saya tulis min 2 cos 4x min setengah pi kalikan, nah cosnya kita turunkan, cos 4x min setengah pi, turunannya kita turunkan aksen, kalikan masih menurunkan dari 4x min setengah pi lagi, 4x min setengah pi aksen. Ini contoh dari komposisi 3 fungsi kita turunkan. Ekuivalen f aksen f nya menjadi, ini kita tulis dulu depan, min 2 cos 4x min setengah pi, kita tulis. Kemudian turunan dari cos adalah min sin 4x min setengah pi kalikan turunan dari 4x min setengah pi kita anggap sebagai konstanta, turunannya 4. Ekuivalen f aksen x sama dengan, kita lihat konstantanya min 2, ada negatif, min jadi plus, kemudian ada 4. Nah ini 4 nya saya taruh depan supaya memudahkan perhitungan, kan sama dengan 4 kali 2, sinnya saya tulis depan, sin 4x min setengah pi, cosnya ini saya tarik belakang, cos 4x min setengah pi. Dalam keadaan seperti ini kita mengingat bahwa sinus sudut rangkap sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, maka ini ada bentuk 2 sin 4x setengah pi cos 4x min setengah pi, itu menjadi sinus 2 kali sudutnya, sehingga sama dengan 4 sin 2 kalinya 8x min 2 kalinya 2 kali setengah pi, jadi sama dengan 4 sin 8x min pi. Kita punya kesimpulan kalau fx sama dengan min cos kuadrat 4x min setengah pi, maka turunannya f aksen x 4 sin 8x min pi. Namun demikian yang ditanyakan adalah f aksen dari 1/6 pi, maka x nya akan nanti kita ganti 1/6 pi. F aksen 1/6 pi sama dengan 4 sin 8x, 8 kali 1/6 pi min pi. Kita hitung ini, 8/6 pi itu sama dengan 4/3 pi, atau 4/3 pi itu 1/1 pi. 1/1 pi dikurangi pi 1/3 pi, sehingga sama dengan 4 sin 1/3 pi. Kita tahu nilainya, sin 1/3 pi itu adalah setengah akar 3, 4 kali setengah akar 3, jawaban akhir 2 akar 3. Kita menuju contoh yang keempat. Contoh yang keempat nanti silakan Anda mencoba mengerjakan. Contoh yang keempat saya berikan, saya bacakan. Diketahui fx sama dengan setengah sin kuadrat 8x min pi. Sama seperti contoh 3 tadi, hitung f aksen 1/3 pi. Nah, nanti ini pangkat 2 taruh ke depan, jadi mestinya dari sin begitu, sin 8x min pi, kemudian turunan sin itu apa, kemudian turunan dari 8x min pi itu apa. Silahkan cari hasil akhirnya. Kita menuju contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Tentukan turunan dari y sama dengan tangens x sin x. Nah, kita ingat ini merupakan perkalian, sehingga kita jawab, anggap y sama dengan tangens x sin x itu sama dengan u kali v. Nah, perkalian dari suatu fungsi kalau diturunkan kan kemarin apa? Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. U nya tangens X, V nya sin X. U aksen turunan dari tangen sekant kuadrat. Kemudian V nya kita tulis sin X ditambah U. U nya tangen X kalikan
turunan dari V aksen sin X diturunkan cos X. Jadi Y aksennya sama dengan sekant kuadrat X kali sin X plus tangen X cos X. Nah, ini ada dua versi jawaban. Yang pertama, Y aksen sekant kuadrat itu seper cos kuadrat kalikan sin X ditambah tangan itu sin X per cos X kalikan cos X, atau versi kedua sekant kuadrat X nya kita biarkan sekant kuadrat X kali sin X ditambah sin X per cos X tangannya kalikan cos X. Nah, kalau kita menggunakan versi yang ini 1 per cos kuadrat X sin X, ini kan ada 1 sin X per cos X, ya kan, kita bisa nyatakan sebagai tangan X kalikan masih seper cos X itu sekant X tadi, kembali tangan X kali sekant X ditambah ini cos X nya hilang plus sin X. Jadi Y aksen sama dengan tangan X sekant X tambah sin X, atau kalau menggunakan yang versi kedua ini masing-masing memuat sin X, ini memuat sin X, sedangkan cosnya bisa kita coret. Jadi kalau kita keluarkan sin X nya, sin X kali yang depan tinggal sekant kuadrat X ditambah yang belakang 1, karena ini yang belakang tinggal sin saja. Kedua jawaban benar, tergantung bagaimana Anda membawa perbandingan trigonometri atau identitas trigonometri ke arah mana. Itu contoh yang 5. Yang berikutnya nanti ada beberapa contoh-contoh soal yang mungkin dapat Anda gunakan untuk latihan menyelesaikan persoalan turunan fungsi trigonometri menggunakan dalil rantai atau aturan rantai. Nah, ini latihan soal-soalnya yang perlu Anda cermati, Anda kerjakan. Saya bacakan latihan soal-soal. A. Tentukan turunan dari fx sama dengan tangan X plus kotangen X. Turunan dari tangan X sekant kuadrat X ditambah turunan dari kotangan X min kosekant kuadrat X. Nah, nanti alangkah baiknya saya menyarankan nanti dinyatakan dalam sin X dan cos X. Berikutnya yang B, tentukan turunan dari Y sama dengan cos pangkat 3x, 3 nya turun jadi 3 cos kuadrat. Nah, kemudian kamu kalikan dengan turunan dari cos. Yang C, bentuk pembagian diketahui fx sama dengan x per sin x, dan hitung f sepertiga b. Nah, U per V turunannya seperti apa? Ingat-ingat. Yang D ini bentuk perkalian, tentukan f aksen x jika fx sama dengan sin x kali sin 2x. Ini sin x nya kita akan sebagai U, sin 2x nya sebagai V, perkalian U kali V. Nanti hasilnya U aksen V plus U V aksen. Demikian dari awal hingga akhir. Silahkan Anda mencermati video ini sehingga nanti Anda akan dapat mengetahui dasar-dasar cara pengerjaan diferensial untuk fungsi trigonometri menggunakan dalil atau aturan rantai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.